Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri, nama panjang itu Suherianto, usia 43 tahun, alamat tinggal saya di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, pemilik langsung dari peternakan rumahan Atarjaya Farm. Mulai bisnis di ayam ini sejak tahun 2018 ya. Sebenarnya ini awalnya sih bukan bisnis, hanya sekedar hobi. Awal di melihara ayam KUB di 50 ekor waktu itu. Malah sebelum COVID. Mengapa memilih bisnis ayam kampung? Karena menurut saya ini bisnis rumahan yang menjanjikan, bisnis yang bisa berkembang, bisnis yang bisa dikerjakan secara berbarengan dengan pekerjaan utama, dan bisa juga dikerjakan menjadi pekerjaan utama tanpa harus memikir usaha sampingan. Hal tersulit pada saat memulai beternak itu sebenarnya waktu kita tidak memiliki ilmu pengetahuan sama sekali tentang ayam, tapi kita berani mencoba memelihara ayam. Itu sebenarnya gambling ya, tapi dengan kemauan yang tinggi, dengan niat yang kuat, kita bisa mencari tahu apa kendala di setiap pemeliharaan ayam. Sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi ya intinya kita mau belajar. 4 tahun silam saya pernah mengalami kegagalan. Begitu pagar selesai, kandang selesai, pada waktu itu saya memiliki sekitar kurang lebih 200 ekor indukan. Di situ saya hanya percaya dengan jamu-jamuan, dan ternyata iklim di tempat saya tinggal ini tidak mendukung untuk bisa memelihara ayam tanpa vaksin. Saya korban penyakit flu burung sekitar 200 ekor indukan. Itu yang membuat saya sempat down sekitar 2 mingguan lah, sempat demam sampai seminggu, tapi nggak patah semangat. Hanya disisakan sekitar 6 ekor ayam usia 3 minggu pada waktu itu. Pengalaman paling menantang dalam penjualan itu seru ya. Serunya begini, di saat stok ayam di kandang sudah berlimpah, di saat bersamaan pula stok pakan sudah tidak ada, dan uang juga sudah mulai menipis. Jadi di situ biasanya peternak skala rumahan ini mulai pusing harus berpikir kemana jual ayamnya, kapan bisa dapat uang, dan kapan bisa membeli pakan. Di sini menjadi tantangan tersendiri untuk kita peternak rumahan ya, peternak skala rumahan. Sepertinya memang kita harus memiliki pangsa pasar sendiri, harus apa dibilangnya, harus giat lah di media sosial, harus memiliki relasi-relasi yang memang benar-benar ke dunia ayam, supaya kita bisa menjual hasil ternak kita itu dengan gampang. Karena di kandang kita ini khususnya memang lebih memprioritaskan menjual calon indukan ya, menjual calon indukan. Kebetulan di kandang kita itu kita meliharanya ayam merawang dan silangan merawang KUB, jadi tergolong dalam ayam materi persilangan lah ya. Dan menjualnya itu tidak bisa seumuran 1 bulan atau umur 2 bulan jual kiloan, karena yang masuk dalam kategori calon indukan ini dia sekitar usia 3 bulan sampai 5 bulan. Jadi tahan nggak kira-kira modal kita sampai di usia itu kita baru menjual ayam. Jadi tantangan tersendirinya itu memang selain harus sabar, dan kita juga harus ulet lah, dan tetap harus semangat. Karena tipikal saya itu single fighter dan tidak terlalu suka dengan berorganisasi. Saya lebih suka bekerja itu sendiri, karena prinsipnya begini, selagi masih mampu dikerjakan sendiri, saya akan kerjakan sendiri, terkecuali memang sudah tidak mampu lagi itu kita kerjakan sendiri. Dan pada dasarnya prinsipnya itu begini,
serahkan segala sesuatu pada ahlinya, karena kalau kita tidak ahli dalam satu hal, jangan coba-coba kita masuk di dalam dunia itu, karena kita akan merepotkan. Sebenarnya kembali ke diri kita lagi lah ya, kembali ke diri kita masing-masing. Kenapa produk yang kita ciptakan itu tidak memenuhi ekspektasi kita? Berarti produk yang kita buat itu kurang bagus, kurang cantik, atau kurang berkualitas. Tinggal kita introspeksi diri, gimana caranya kita supaya bisa menghasilkan produk yang lebih bagus dengan mengembangkan jenis lain misalnya, atau bisa menyilangkan ayam lain misalnya supaya dapat hasil yang lebih bagus. Contohnya kalau di indukan itu kita harus bisa menciptakan indukan yang memang produksi telurnya bagus dan bisa menghasilkan DOC yang cepat besar lah, pas brooding lah istilahnya ya. Tidak ada pekerjaan apapun tanpa risiko. Jadi jika tidak berani mencoba dan tidak berani ambil risiko, jangan coba-coba masuk ke dunia tertentu. Apapun pekerjaannya pasti ada risikonya. Jadi untuk kebetulan kita memang harus lebih menyukai pekerjaan yang lebih beresiko. Kandang ayam segini gede bukan waktu yang singkat kita jadikan. Jadi ini prosesnya kebetulan sudah lebih dari 5 tahun dan hanya bermodalkan ayam 50 ekor dan satu petak kandang. Ya alhamdulillah, dengan resiko segala macam yang sudah kita hadapi, kita jalan terus. Intinya maju terus, pantang mundur. Harus lebih lagi rutinitasnya, memeliharanya lebih disiplin, karena ayam merawang ini nggak terlalu butuh perhatian. Cuman karena kita harus mencapai target, jadi kita harus bisa lebih disiplin lagi dalam memperhatikan DOC-nya, memperhatikan kualitas telurnya, memperhatikan induk-indukannya. Jadi seperti kebutuhan nutrisi, kebutuhan vitamin dan lain-lain itu harus lebih kita perhatikan. Contohnya seperti vaksin dan semprot kandang, macam-macam lah, kita harus lebih disiplin lagi. Ya kebetulan saya seorang karyawan swasta dan kandang ayam ini hanya sekedar hobi dan sampingan di belakang rumah. Sejauh ini masih lebih prioritas ke pekerjaan, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat saya akan tinggalkan pekerjaan jika kebutuhan saya di kandang ini lebih intensif ketimbang kebutuhan saya di pekerjaan, karena penghasilannya juga tidak menutup kemungkinan bisa seimbang dengan penghasilan setiap bulan saya di perusahaan tempat saya bekerja. Jadi suatu saat saya harus ambil keputusan mana yang lebih utama, tapi sejauh ini rutinitasnya masih bisa berbarengan. Kenapa nggak harus berjalan bersama antara pekerjaan dan hobi memelihara ayam? Kesuksesan penjualan terbesar itu alhamdulillah di 2 bulan lalu omset di kandang sepeta ini yang luasnya hanya 7 kali 21 meter ini, dengan populasi indukan hanya 20 ekor indukan, saya menjual di 2 bulan lalu itu, ini bicara omset, sekitar kurang lebih itu 20 juta rupiah. Itu mulai dari usia 2 bulan sampai usia 5 bulan. Kebetulan pada waktu itu ada permintaan yang cukup lumayan banyak dengan harga pulet yang masih dibilang di atas rata-rata ayam kampung biasa. Jadi penjualan di bulan itu bisa dibilang cukup alhamdulillah mencapai di angka 20 juta, dan itu untuk peternak skala rumahan saya bisa bilang sudah cukup lumayan lah. Sepertinya ya harus kita menciptakan karakter sendiri ya, karakter sendiri
di setiap kandang masing-masing, jadi tidak lebih mencontoh ke kandang lain. Dan kebetulan di sini saya lebih mencirikaskan itu menjual memang calon indukan dan satu jenis. Lebih prioritas itu jual merawang ya, karena terkenalnya merawang ini kan di Bangka Belitung, daerah asalnya itu di Bangka Belitung. Dan saya kenal dari teman juga untuk mencoba memelihara merawang ini, ya saya coba kembangkan di sini. Ya alhamdulillah hasilnya cukup lumayan. Dan sekarang yang sedang dibangun itu membangun stigma orang-orang kalau mau cari ayam merawang itu kemana, ya harus kemari ke Atar Jaya Farm. Jadi kita harus mencoba membangun itu sendiri dari diri sendiri. Banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak teman, dan ada sedikit materi lah. Dan paling tidak bisa tambah uang jajan atau biaya dari keuntungan ayam ini bisa nutupin biaya kelakuan kita. Jadi kita tuh hobinya banyak. Jadi setidaknya uang gaji dari perusahaan itu tidak digunakan untuk ke hobi lain. Jadi kita ambil dari ayam-ayam ini dan punya tabungan pastinya. Sangat banyak perubahan. Jadi perubahan di awal itu kita mulai banyak dikenal orang, mulai banyak teman, mulai banyak relasi, dan yang pasti mulai menebar nomor handphone, nomor WA. Karena sekarang hampir bisa dibilang kalau nggak dibatasi WA, saya bisa 24 jam membalas chattingan orang, hanya sekedar, walaupun hanya sekedar konsultasi. Dan itu pengalaman tersendiri yang mungkin orang lain tidak bisa mendapatkannya. Walaupun hanya sekedar membagi ilmu, tapi tidaknya itu bisa menjadi sedekah jariah kita. Sangat banyak sekali. Ketika belum berbisnis, kita hanya menonton, pergi pagi, pergi kerja, pergi ke kantor, dan sore pulang ke kantor. Setelah itu kita berdiam diri, tidak ada yang dikerjakan. Tapi setelah mulai bisnis ayam ini, seolah-olah kita tidak punya waktu luang, seolah-olah. Jadi kita langsung pulang ke kantor, langsung ke kandang ayam. Malahan kalau bisa dari kantor tuh buru-buru cepat pulang. Karena apa? Karena kepengen ngelihat kondisi kandang, kepengen ngelihat ada pesanan masuk, pengen ngelihat sudah ada produksi berapa butir per hari ini, pengen ngelihat sudah ada berapa ekor yang netas hari ini. Itu pengalaman yang dulu nggak didapatkan pada waktu belum mulai bisnis ini ya. Itu yang memang pengalaman yang memang luar biasa, dan mungkin orang-orang di luar sana nggak punya kesempatan seperti yang kita jalani sekarang. Jadi kalau kita bicara dukanya dulu ya, bicara dukanya itu kita pernah kena badai lah, saya bilang badai itu flu burung di 4 tahun silam, itu habis 200 ekor indukan. Dan di situ benar-benar merasa drop dan down lah ya, langsung malas untuk beternak. Tapi semangat itu timbul karena memang kita tipikal pekerja keras, jadi kita harus bangkit. Dan sukanya itu tiba-tiba kalau kita lagi butuh uang, kita lihat ke belakang, lihat ke kandang, ada ayam yang bisa kita jual, kita dapat uang. Dan kalau memang kita lagi butuh, benar-benar butuh yang lebih ekstra, kita bisa jual lebih banyak lagi. Ibaratkan aja ini tabungan di belakang rumah lah ya, karena nilainya juga ya bisa dibilang lumayan lah untuk tambahan isi dompet. Mulai dulu dari ilmunya. Jadi jangan ikut orang-orang yang sudah pernah gagal, kita yang mengikuti caranya. Jadi cari dulu ilmunya, kuasai dulu ilmunya, baru kita mulai. Jadi paling tidak itu kalau menjadi peternak mandiri hebat itu kita harus benar-benar siap. Kesiapan mental, kesiapan modal, kesiapan waktu, dan ya benar-benar harus diupayakan semuanya. Yang paling penting kita harus siap dalam kedisiplinan. Kalau tidak siap dalam kedisiplinan, sudah bisa dipastikan usahanya tidak akan berhasil.
penghasilan setiap bulan dari indukan yang ada di kandang kita sekitar 20 ekor itu, kalau dirata-ratakan ya, dirata-ratakan setiap bulan itu bisa mencapai sekitaran mulai dari 3 juta sampai 5 juta rupiah. Itu dari hasil penjualan mulai dari DOC sampai ke kulit yang usia 5 bulanan, karena permintaan itu ada aja, selain permintaan ada, kita juga harus memang lebih bergerilya di pemasaran di dunia media sosial ya, karena kalau tanpa kita bergerilya kayaknya kita repot menjualnya, karena untuk calon indukan ini kan tidak ada agen khusus yang bisa menerima calon indukan. Tapi kalau yang untuk yang kiloan kan sepertinya sudah banyak lah yang menerima ayam kiloan yang panennya hanya 2 bulan langsung jual kilo, itu banyak. Tapi kalau untuk calon indukan ini sepertinya belum ada agen khususnya. Motivasi buat teman-teman yang mau mulai bisnis ini, awalnya sih harus memang yakin. Apapun usahanya, kalau kita nggak yakin mengerjakannya sama dengan bohong. Tapi untuk teman-teman yang di luar sana yang baru mau mulai atau yang sekarang mungkin sudah memulai dan semangatnya sudah mulai kendor, yakin teman-teman, di depan masih begitu panjang jalannya, masih begitu banyak potensinya untuk penjualan ayam kampung ini. Bahkan untuk bisa kita mengalahkan pasarnya ayam broiler itu sangat-sangat terbuka luas, karena dari segi kesehatan, dari segi rasa, ayam kampung ini tidak bisa dibandingkan dengan ayam Eropa. Jadi buat teman-teman, semangat, maju terus, pantang mundur. Terima kasih, saya sangat berterima kasih kepada tim ternakologi ya, yang sudah mau berjibaku datang kemari jauh-jauh, mau meliput ke kandang kita, ke kandang Atarjaya Farm. Jadi buat teman-teman yang barangkali sedang membutuhkan ayam mulai berbagai usia, ayam merawang khususnya, bisa hubungi di PA saya 0812 6572 5575. Dan buat teman-teman yang khususnya penonton setia dan yang barangkali yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga videonya di share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu.